telah menuai polemik. 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan bakal dipecat. Sementara sisanya sebanyak 24 orang bakal mengikuti pembinaan lanjutan. Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Selasa 25 Mei 2021. Menurut Alex, 51 orang yang bakal dipecat itu karena nilai tes mereka merah dan sudah tak bisa diperbaiki lagi. Dari hasil pemetaan di asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Yang 51 orang kembali lagi dari asesor itu juga warnanya jelas merah dan yang tidak memungkinkan. Keputusan pemecatan 51 pegawai KPK ini sontak menimbulkan polemik baru. Bagaimana kelanjutannya? Berikut rangkuman berita dari keputusan KPK yang memecat 51 pegawainya tersebut. Detail alasan KPK pecat 51 pegawai. Pemecatan terhadap 51 pegawai KPK diputuskan setelah KPK menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan ada 3 klaster yang dipakai dalam penentuan kelulusan pegawai KPK dalam asesmen TWK. Pertama adalah aspek pribadi, kedua adalah aspek pengaruh, dan ketiga adalah aspek PONP atau Pancasila, UUD 45 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI serta pemerintah yang sah. Dari 3 klaster itu, Bima menjelaskan terdapat 22 indikator penilaian. Penilaian aspek pribadi berisi 6 indikator, aspek pengaruh berisi 7 indikator, dan aspek PONP berisi 9 indikator. Menurut Bima, 51 pegawai KPK yang diberhentikan itu memiliki hasil negatif dalam penilaian aspek PONP. Karena aspek PONP-nya merah dan merupakan harga mati, maka 51 pegawai KPK itu tidak bisa diikut sertakan dalam pembinaan lanjutan. Jadi, itu alasan 51 orang tidak bisa diikut sertakan dalam Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan, ungkap Bima. Sementara 24 orang lainnya masih dapat mengikuti pembinaan karena hanya terindikasi negatif pada aspek kepribadian atau pengaruh. Boleh bekerja hingga 2 November 2021. 51 pegawai KPK yang dinyatakan dipecat itu masih boleh bekerja di KPK hingga 1 November 2021. Hal ini karena status pegawai KPK masih berlaku hingga pada tanggal tersebut. Karena status pegawai sampai 1 November termasuk yang TMS tidak memenuhi syarat, mereka tetap pegawai KPK, kata Alexander Marwata. Alexander mengatakan 51 pegawai KPK itu masih boleh bekerja di kantor hingga 1 November. Namun pengawasan terhadap pekerjaan mereka akan diperketat. Aspek pengawasannya diperketat, jadi pegawai tetap masuk kantor, bekerja biasa, tapi pelaksanaan tugas harian harus menyampaikan pada atasan langsung, kata dia. Untuk diketahui, tanggal 1 November 2021 merupakan tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dilakukan maksimal 2 tahun setelah UU disahkan. Respon wadah pegawai KPK, dipecatnya 51 pegawai KPK mengundang reaksi dari berbagai pihak, salah satunya dari wadah pegawai KPK. Ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo harap mendesak Presiden Joko Widodo melakukan supervisi terhadap polemik alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Perlu adanya supervisi dari Presiden menindaklanjuti perkara alih status pegawai KPK, ujar Yudi melalui keterangannya Selasa 25 Mei 2021. Menurut Yudi, Jokowi harus turun tangan lantaran sikap pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal polemik TWK pegawai KPK merupakan bentuk konkret dari ketidaksetiaan terhadap pemerintah yang sah. Alasannya, kata Yudi,
pimpinan kedua lembaga tersebut tidak mematuhi instruksi Presiden dengan memutuskan memberhentikan 51 pegawai KPK maupun memberikan pelatihan bela negara terhadap 24 pegawai lainnya. Padahal secara nyata Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang, kata Yudi. Ia menegaskan pimpinan KPK dan BKN telah melakukan perbuatan melawan hukum negara tidak mengindahkan pasal 28 di ayat 2 UUD 45 yang diperkuat dengan putusan MK nomor 70/POO/17/2019. Putusan itu, lanjut Yudi, menegaskan proses transisi status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Dirinya pun mempertanyakan alasan Ketua KPK Firly Bahuri yang ingin memberhentikan pegawai dengan ketidakjelasan alat ukur serta proses yang syarat pelecehan martabat perempuan tersebut. Padahal di sisi lain Ketua KPK bertekad menjadikan residivis perkara korupsi yang jelas telah berkekuatan hukum tetap sebagai agen anti korupsi, kata Yudi. Tanggapan Novel Baswedan. Penyidik senior KPK Novel Baswedan turut berkomentar atas dipecatnya 51 pegawai KPK. Novel menuding TWK merupakan alat yang dipakai untuk menyingkirkan 51 pegawai KPK. Dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51, jelas menggambarkan bahwa TWK benar hanya sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu yang telah ditargetkan sebelumnya, kata Novel lewat keterangan tertulis Selasa 25 Mei 2021. Pengumuman pemberhentian 51 pegawai KPK oleh Alexander Marwata sebagai bentuk pemaksaan terjadinya pemecatan pegawai KPK. Terkait pengumuman pimpinan KPK yang disampaikan oleh AM, menggambarkan sikap oknum pimpinan KPK yang akan memaksakan agar terjadi pemecatan terhadap 75 pegawai KPK baik langsung maupun tidak langsung, kata Novel. Hal ini menurut Novel mengonfirmasi dan memperlihatkan dengan jelas bahwa ada agenda dari oknum pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik. Kata dia, oknum pimpinan KPK itu tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK menggunakan alat TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Joko Widodo. Novel merasa upaya pelemahan KPK dengan segala cara seperti ini bukan hal yang baru, dan penyingkiran pegawai KPK yang ditarget bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi. Saya yakin kawan-kawan akan tetap semangat karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil, ujarnya. Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir. Sehingga bila pun tidak berhasil, maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan, imbuh Novel. Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Dirsoskam Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono menyatakan keputusan untuk tidak meloloskan 51 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan adalah bentuk pembangkangan. Giri yang merupakan salah satu dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK menilai KPK sebagai lembaga negara di bidang pemberantasan korupsi telah mengabaikan instruksi Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. Menurutnya, keputusan tersebut telah mengecewakan para pegawai KPK yang selama ini telah mengabdi bagi institusi penegak hukum itu. Giri yang telah bekerja sebagai direktur di KPK selama 9 tahun ini merasa bahwa sistem yang selama ini dibangun telah dirusak oleh sejumlah agenda, mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan pegawai-pegawai terbaiknya. Ternyata hari ini keputusannya adalah tidak seperti yang kita harapkan, kata Giri. Dia pun meminta agar Presiden dapat segera bersikap untuk menengahi polemik ini. Pasalnya, keputusan tertinggi saat ini berada di tangan Jokowi sebagai kepala negara. Giri sendiri mengaku telah bekerja untuk Komisi Anti Rasuah itu selama 16 tahun. Hanya saja dia belum mengetahui lebih lanjut mengenai statusnya saat ini. KPK hingga Rabu 26 Mei pagi ini belum merilis nama 51 orang yang tidak dapat lanjut menjadi ASN dan 24 nama yang akan menjalani pembinaan lanjutan. Itulah ulasan informasi yang berhasil kami rangkum. Silahkan nilai sendiri di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.